sampaikan kebenaran. Kehidupan kita demi Allah akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu jemaah zuhur yang dirahmati Allah, sekarang kita sudah berada di dalam bulan Sya'ban. Sya'ban ini termasuk daripada bulan mulia. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Sayyidina Anas bin Malik, fa innaha syahri, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahri ummati. Rajab bulannya Allah, karena Allah yang memberangkatkan Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj. Sya'ban syahri, Sya'ban ini bulan aku, kata Nabi Muhammad. Wa Ramadan syahri ummati, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Kenapa Sya'ban Nabi mengatakan bulan Nabi? Karena spesial yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad di dalam bulan Sya'ban. Apa spesialnya? Ada 3 khusus madaya, khasais spesial yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Pertama, terjadi peristiwa di dalam bulan Sya'ban adalah tahwilul qiblah, pergeseran kiblat atau perpindahan kiblat. Dahulunya salat ke arah Masjidil Aqsa ke Palestina, ada dalam satu riwayat 14 bulan, ada dalam riwayat yang lain 16 bulan, menghadap ke arah Masjidil Aqsa Palestina. Di dalam syarah Sahih Muslim Ibnu Al-Hujjaj bahwa salat yang dilakukan Rasulullah itu adalah salat zuhur. Ketika Nabi melaksanakan salat zuhur, perintah Allah untuk tahwil kiblat pun datang. Turun ayat Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Palingkanlah ya Muhammad arah wajahmu kemana? Ilal masjidil haram. Wajah ke arah masjidil haram. Badan bagaimana? Apakah badan tidak ke arah masjidil haram? Badan arah ke masjidil haram, tapi lebih kepada Ka'batullah Syarifah. Jadi kalau wajah Masjidil Haram, mana lebih besar Masjidil Haram daripada Ka'bah? Lebih besar Masjidil Haram, karena Masjidil Haram di dalamnya ada Ka'bah. Maka wajah kepada Masjidil Haram yang besar, tapi badan ke arah Ka'bah, mata ke tempat sajadah, dan hati ke ma'rifatullah. Ini yang disebut dengan qiblatul ahlus sufah. Kiblatnya orang tasawuf. Agar memperoleh salat yang khusyuk, maka hendaklah wajah ke arah Masjidil Haram yang besar, badan ke arah Ka'bah, lurus, tak boleh bergeser-geser. Kalau wajah masih bisa juga, masih bergeser-geser. Kalau badan tidak. Dada ke ma'rifatullah, mata ke sajadah. Itulah kiblat seseorang melaksanakan salat. Kapan perintah tahwilul kiblat itu ada? Perintah tahwilul qiblat itu ada di dalam bulan Sya'ban. Maka oleh karena itu di Madinah ada masjid namanya Masjid Qiblatain. Apa masjid Qiblatain? Masjid 2 kiblat. Satu arah ke arah Masjidil Aqsa, yang satunya arah ke Masjidil Haram. Ini terjadi di bulan Sya'ban. Kenapa Nabi menyebut Sya'ban dengan syahri? Sya'ban bulan aku, kata Rasulullah. Fa inna asbaban nuzulul ayah, sebab turunnya ayat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turun ayat itu di bulan Sya'ban. Ayat itu membuat hati Nabi senang. Nabi bangga. Kenapa? Allah mengkhususkan salawat untuk Nabi Muhammad. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya Allah, yusalluna, bersalawat mereka pada malaikat, para malaikat, ala Nabi, kepada siapa dia bersalawat? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang tidak
senangnya hati Nabi Muhammad. Allahu Rabbun Jalla Jalaluh memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan Nabi, bukan dengan panggilan nama. Jadi kadang kita ni ada juga senang kita kalau kita tak dipanggil nama oleh orang. Apalagi kalau memanggil ayah mak kita. Nah, yuk, sayang. Ada daripada panggilan nama itu agak kurang rasanya. Nabi dipanggil dengan Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bukan ala Muhammad. Mestinya biasa-biasa saja ala Muhammad. Karena memang salawat dan salam itu kepada Nabi Muhammad. Nah, Allah ingin memuliakan Nabi Muhammad. Allah, malaikatnya Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Setelah itu siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, sallu, bersalawatlah kamu alaihi kepadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam Nuzhatul Majalis bin Ibn Faiz dalam mazhab kita Syafi'i, apabila kita mendengar orang membaca ayat itu, maka setelahnya dianjurkan bersolawat. Bahkan dalam mazhab Hanafi wajib bersolawat setelah mendengar ayat itu, karena ayat itu ayat perintah, Pak. Perintah. Innallaha, sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan malaikatnya Allah yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina, orang-orang yang beriman, sallu, bersolawatlah kamu alaihi wasallim taslima. Dalam kaidah mazhab Hanafi, apabila amar perintah itu daripada Al-Quran, fayufihu lil wujub, maka berhukum kepada wajib. Salat perintah dari Quran tak? Dari Quran. Aqimis shalah, dirikan salat. Hukum salat wajib. Wa ibta'iz zakah, tunaikan zakat. Hukum zakat wajib. Ada perintah salawat, sallu, bersalawatlah kamu. Karena yang memerintahkannya Al-Quran, maka hukum bersalawat wajib. Maka jangan coba tinggalkan salawat dalam salat. Dalam salat ada salawat itu pada tasyahud. Allahumma salli ala sayyid. Itu kan salawat itu. Man taraka salah, man taraka salawat ala Rasulillah fi salatihi batalat salatuhu. Siapa yang lupa atau tertinggal, siapa yang meninggalkan salawat di dalam salatnya, dalam tasyahudnya, dalam keadaan amdan sengaja, batalat salatuhu, maka batallah salatnya. Maka oleh karena itu Nabi menyebut bulan Sya'ban adalah syahri. Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah, karena Allah memerintahkan seluruh manusia, Allah memerintahkan seluruh para malaikat untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ada satu malam di dalam bulan Sya'ban yang apabila beribadah di malam itu Allah ampuni dosa kita. Berapa dosa yang diampuni oleh Allah? Ka'ada di syahri ghanamil kilab, sebanyak bilangan bulu domba Bani Kilab. Ini jelas di dalam hadis Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah mengatakan, yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban, rahmatnya Allah turun pada malam nisfu Sya'ban. Banyak bercurah-curah nikmat Allah, rahmat Allah turun pada malam nisfu Sya'ban. Apa kata Rasulullah? Fayaghfir li akthar min adadil kilab min ghanamin kilabin. Allah akan mengampuni dosa orang yang beribadah di malam harinya sebanyak bilangan bulu domba Bani Kilab. Kalau kita baca sejarah, buka dalam kitab Qasa'isul Anbiya, yang Qasa'isul karangan Ibnu Katsir, berapa banyaknya jumlah bilangan daripada bilangan bulu dombanya Bani. Dombanya Bani Kilab itu sepos-pos mata memandang. Berapa paling tahan mata kita ini jauh memandang? Ada sekilo, 2 kilo. Itu masih binatang ternak dia semua. Masih daripada domba yang semua. Maka kata Nabi, orang beribadah pada malam itu Allah ampuni sebanyak bilangan bulu domba Bani Kilab. Hadis ini Imam Tirmizi merawikannya, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad di dalam musnadnya. Maka banyak perawi hadis ini. Satu, riwayat hadis yang lain daripada Sayyidina Ali di dalam Sunan Imam Ibnu Majah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza kana
Sya'ban, apabila datang malam nisfu Sya'ban, faqumu lailaha wa sumu nahariha, maka lakukanlah ibadah-ibadah pada malamnya dan wasumu nahariha, dan puasalah di siangnya. Ini malam nisfu Sya'ban. Bagus sekali amalan nisfu Sya'ban. Sepakat ulama, amalan-amalan itu di dalam nisfu Sya'ban hukumnya sunnah. Bagus, kita banyak amal ibadah. Kalau orang-orang tua kita dulu, dan di dalam kitab Maqalul Anwar karangan Imam Asy-Syaukani, orang-orang Makkah dahulu kala kalau ketika nisfu Sya'ban mereka membaca Yasin 3 kali. Jadi 3 kali Yasin yang kita baca itu kata Imam Syaukani, itu amalannya orang-orang ahli Makkah ketika nisfu Sya'ban. 3 kali baca Yasin. Pertama, niat panjang umur taat kepada Allah. Niat Yasin yang kedua agar murah rezeki. Niat Yasin yang ketiga agar Allah kuatkan iman dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ada orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan salat sunat tasbih, ada dengan mengkhatamkan Quran dan lain sebagainya. Terserah kepada kita, pokoknya hidupkanlah malam-malam nisfu Sya'ban dengan amalan saleh. Apa bedanya nisfu Sya'ban ini? Seperti apa menghitung nisfu Sya'ban ini? Saya masih ingat cara masyayikh kita mengajarkan. Nisfu Sya'ban ini berbeda dengan witir separuh terakhir bulan Ramadan. Witir, kunut ketika witir itu di separuh terakhir bulan Ramadan, itu di malam yang ke-16-nya kita baru kunut. Umpama hari ini kita puasa yang ke-15, berarti malam nanti malam yang ke-16 baru kita melakukan kunut. Ini ada salah imam pengurus masjid yang menghitung kunutnya di malam yang ke-15. Bukan, kunut witir di separuh terakhir Ramadan di malam yang ke-16. Berbeda dengan nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban di malam yang ke-15. Jadi malam nanti maghrib 15 Sya'ban. Ketika itulah kita menghidupkan malam-malam nisfu Sya'ban dengan beramal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nisfu Sya'ban ini banyak sekali riwayat-riwayat hadis menjelaskan tentang keutamaan ibadah di nisfu Sya'ban. Ada yang mengatakan Lailatul Rahmah, ada yang mengatakan Lailatul Maghfirah, ada yang mengatakan Lailatul Malaikah. Para malaikat syahadun, mereka itu sibuk untuk mengaminkan doa orang-orang yang bermunajat kepada Allah pada malam itu. Maka oleh karena itu jangan sampai kita lewatkan ibadah malam nisfu Sya'ban. Bagus afdal bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya. Insyaallah mungkin nisfu Sya'ban itu pada petang Kamis malam Jumat. Insyaallah hidupkanlah dengan berbanyak-banyak aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum